Halo, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik ya. Hari ini Kak Uli dan Kak Tania, kami akan bercerita dari sebuah cerita yang ada di Let's Read Indonesia. Cerita ini judulnya Kota Aneka Kisah. Wah, cerita ini ditulis oleh Rukmini Bandariji dan India Tapar. Dengarkan baik-baik ceritanya ya. Ada sebuah kota yang sangat-sangat sibuk. Semua orang selalu bekerja tanpa henti. Wah, adik-adik, ada sebuah kota di India, kota yang sangat-sangat sibuk sekali. Semua orang di kota itu selalu bekerja tanpa henti, belajar tanpa henti. Mereka melakukan semuanya, tidak ada stopnya. Dan mereka semua nampaknya tidak begitu bahagia. Mereka mengernyitkan dahi setiap hari. Tapi kalian tahu, ada seorang anak kecil yang suka sekali bercerita dan mendengarkan cerita. Suatu hari si gadis kecil ini berpikir, hari ini aku ingin sekali mendengarkan cerita. Sudah lama aku tidak mendengarkan cerita. Oh, siapa ya yang bisa membacakan aku cerita? Ibu! Aku akan tanya ibu, apakah ibu bisa membacakan aku cerita? Ia pun pergi kepada ibunya. Ibu. Ya? Ibu, aku minta tolong. Bolehkah ibu bacakan aku cerita? Aduh anakku sayang, ibu lagi sibuk masak. Ibu lagi sibuk. Kamu minta tolong saja pada ayahmu ya. Begitu kata ibunya. Oh, ibu sedang sibuk. Kata ibu, aku tanyakan kepada ayah. Baiklah, ayah. Oh, aku ingin sekali mendengarkan cerita hari ini. Ayah mau kan bacakan aku cerita? Cerita? Iya. Ayah bukannya tidak mau dan bukannya tidak sayang padamu, nak. Tapi ayah sedang baca koran. Ayah itu lagi Ibu tidak bisa ya, tidak bisa. Lalu aku harus kemana? Kata si gadis kecil itu dengan kecewa. Oh, baiklah. Kalau begitu, aku akan tanyakan kepada kakak. Aku boleh minta tolong tidak? Aduh, tolong apa? Bolehkah kakak bacakan aku cerita? Aduh adik, kamu tidak lihat kakak lagi main musik. Kakak itu lagi Kau lihat lagi main saja ya? Si gadis kecil itu makin sedih teman-teman, karena tidak ada yang mau membacakan cerita di rumahnya. Lalu dia mulai berpikir kemana ia bisa mendapatkan sebuah kisah untuk diceritakan. Dia pun pergi keluar rumahnya dan ia berpikir, bagaimana kalau aku minta tante tetangga sebelah? Wah, siapa tahu tante bisa membacakan aku sebuah cerita. Tak. Aduh, ada apa kamu ke tempat tante? Tante, aku tahu tante sedang sibuk, tapi boleh tidak kalau aku minta membacakan sebuah cerita? Aduh, tante lagi sibuk, tante mau pergi arisan, tante tuh lagi Sudah kuduga, tante pasti bilang begitu, kata si gadis kecil dengan makin kecewa. Akhirnya dia berpikir kemanakah ia harus mendapatkan sebuah cerita. Gadis kecil itu pergi ke sekolahnya. Apa tidak ada yang mau membacakan kisah atau cerita untukku? Kata si gadis kecil itu. Namun tiba-tiba dia melihat sesosok kakak perempuan yang sedang berjalan di sekolahnya. Si gadis kecil itu ingin bertanya kepada si kakak,
apakah ia bisa membacakan sebuah kisah untuk si gadis kecil itu? Aku takut nanti dia akan bilang sibuk. Tapi kalau aku tidak mencobanya, aku tidak tahu. Oh, aku akan menanyakan apakah kakak itu bisa membacakan sebuah kisah untukku. Halo kak. Halo adik sayang. Wah, kakak. Oh, kakak, apakah sedang sibuk? Tidak, kakak tidak sedang sibuk. Tidak sibuk. Oh, kakak, bolehkah aku mendengarkan sebuah kisah darimu? Oh, kisah? Iya, cerita. Tentu saja, aku punya banyak cerita untukmu. Sungguh? Sungguh. Wah, aku ingin bertanya, apakah kakak itu bisa membacakan kisah binatang untukku? Fabel mungkin? Oh, kakak. Ya. Apakah kakak punya cerita tentang serigala? Oh, kakak punya? Tapi jangan serigala ya. Bagaimana kalau harimau kecil yang ada di hutan yang lebat? Oh, kakak punya? Ada. Wow. Ini ceritanya. Pada suatu hari, dan saat kakak itu mulai bilang, pada suatu hari, adik kecil itu mulai mendengarkan dengan baik. Dia mendengarkan dengan seksama cerita yang dibawakan oleh si kakak. Namun ternyata si kakak itu tidak hanya bercerita soal serigala, soal harimau kecil. Dengan cerita-cerita itu, si kakak bisa membawa gadis kecil tadi ikut menemui hal-hal lain di luar sana. Misalnya saja naga. Wah, semua bisa terjadi dengan sebuah cerita. Dan kalian tahu teman-teman, ternyata bukan hanya si gadis kecil itu saja yang mendengarkan dengan baik. Tapi saat si kakak itu mulai bilang, pada suatu hari, saat itu orang-orang lain mulai datang menghampiri si kakak dan gadis kecil itu. Satu persatu teman gadis kecil itu pun datang. Dan bukan hanya teman gadis kecil itu saja. Saat kakak itu bilang, pada suatu hari, semakin lama makin banyak orang-orang yang berdatangan. Bahkan orang-orang yang sedang melakukan aktivitas di jalan, mereka pun ikut mendengarkan cerita si kakak. Oh, bukan hanya itu teman-teman. Misalnya saja Pak Polisi. Wah, saat kakak itu bilang, pada suatu hari, Pak Polisi tiba-tiba, stop, kata Pak Polisi. Pak Polisi pun bergegas, pergi dan mendengarkan kisah-kisah yang dituturkan oleh si kakak dan orang-orang lain yang sibuk bercerita satu dengan yang lainnya. Dan bukan hanya itu, ada Pak Polisi, ada supir bus, juga ada Pak Pos yang sedang mengirimkan surat. Mereka pun tidak bekerja dan berhenti beraktivitas karena mereka semua sibuk bercerita dan mendengarkan cerita. Sampai adik-adik, hari itu tidak ada aktivitas apapun yang terjadi di kota yang sangat sibuk itu. Kota itu jadi apa katanya? Sepi. Semua orang bukan lagi sibuk. Mereka jadi diam dan mendengarkan cerita. Dan kamu tahu siapa yang paling pusing dengan kejadian itu? Bapak Wali Kota. Benar sekali. Bapak Wali Kota pusing sekali. Apa yang dia bilang ya? Aduh, ini bagaimana? Kotaku yang tadinya ramai dan semua orang pada sibuk, sekarang sepi. Bukan pos tidak ada yang mengirim surat, bus tidak ada yang jalan, bahkan Pak Polisi tidak mengatur lalu lintas. Bukan hanya itu, ibu-ibu di rumah juga tidak ada yang memasak ataupun bekerja. Tidak ada lagi yang baca koran. Kotaku jadi sangat sepi. Bagaimana ini? Wali kota bingung sekali. Bagaimana dia harus mengakhiri masalah ini? Karena kalau kotanya jadi sepi, berarti tidak ada kegiatan di kota itu. Wah, sedih sekali ya kalau tidak ada orang yang beraktivitas di kota itu.
Pak Wali Kota punya ide. Dia mengumpulkan semua pejabatnya dan dia pun berencana agar semua pejabatnya mencari bagaimana ini semua dapat terjadi pada awalnya. Kalian punya solusi untukku agar kota ini kembali lagi beraktivitas? Maaf Pak Wali Kota, kami tidak tahu bagaimana ya. Tapi sepertinya semua orang melakukan satu kegiatan yang sama Pak Wali Oh, Kota. apa itu? Mereka diam, Hah? lalu mereka mulai bilang pada suatu hari gitu. Oh, tunggu. Kalian harus membantu aku mencarikan solusi. Kalian harus mencarikan itu. Pasti ada penyebabnya. Itu yang tadi bilang apa itu tadi? Pada suatu Nah, ya hari. itu pada suatu hari kalian harus cari dia. Bawa ke sini. Cepat. Baik Pak Wali Kota. Para pejabat pun menyebar ke seluruh kota yang sangat sibuk itu. Mereka mencari asal muasal kenapa kejadian ini dan kota itu bisa diam dan tidak ada aktivitas. Mereka mencari ke kanan, mereka mencari ke kiri, mereka mencari ke atas, ke bawah, dan akhirnya pejabat itu menemukan si kakak dan si adik yang sedang bercerita. Dan si adik kecil tadi akhirnya dibawa ke rumah Pak Wali Kota untuk ditanyai penyebabnya. Bagaimana ini ya teman-teman? Oh Pak, kita dipanggil ke rumah Pak Wali Kota. Aku takut sekali. Tenang saja, kita kan tidak melakukan kesalahan. Ayo kita segera ke sana. Baiklah, gadis kecil pun pergi ke rumah Pak Wali Kota. Di rumah Pak Wali Kota sudah siap menanyai si gadis kecil tadi. Kalian tahu kan apa yang terjadi di kotaku ini? Di kota kita? Oh, semuanya tiba-tiba diam begitu. Nah itu dia, itu yang aku dengar bahwa semuanya bermula dari kalian yang bercerita dan mendengarkan cerita dan mengatakan pada suatu hari kalian harus memberikan solusinya kepadaku. Kalian tidak lihat semua kota tidak ada yang beraktivitas, semua cuma sibuk dua hal, bercerita dan mendengarkan cerita. Oh, bagaimana ya Pak Wali Kota? Sebenarnya mau aku itu hanya ingin mendengarkan sebuah kisah. Lalu karena kakak itu bisa bercerita, jadi ada kisah dan kisah deh jadinya. Itu dia, aku membutuhkan solusi supaya kotaku yang tadinya sibuk jadi sepi. Aku ingin mereka beraktivitas lagi. Tapi Pak Wali Kota tahu tidak, semenjak semua orang bilang pada suatu hari, lalu mereka bercerita, mereka itu nampaknya lebih bahagia loh Pak. Lalu bagaimana kalau semua seperti itu? Tapi kota ini Oh benar juga, apa yang harus kulakukan ya? Aku punya ide. sebentar. Idemu itu harus sesuatu yang bisa membuat keadaan menjadi seimbang. Baiklah, begini saja Pak Wali Kota. Apa? Kata si gadis kecil itu. Bagaimana kalau semua orang masih tetap bisa bercerita, tapi mereka melakukannya 2 kali saja? 2 kali saja? Iya, 2 kali. Mereka boleh bercerita pada pagi hari dan malam hari. Jadi pada waktu siang hari semua orang bisa bekerja, bisa belajar, bisa melakukan apapun seperti biasa. Wah, itu ide bagus. Benar kan? Betul. Berarti aku yakin setelah itu akan kuperintahkan hari ini. Dan aku yakin bahwa kota ini pasti akan jadi lebih bahagia karena semuanya berjalan dengan normal dan teratur. Iya. Mereka bekerja seperti biasa Iya, dan mereka punya waktu untuk diri mereka sendiri. betul. Punya waktu untuk berbahagia. Betul. Kalau begitu Pak Wali Kota, karena kota kita ini sekarang kan sudah punya banyak kisah. Berarti kota kita jangan kota sibuk lagi Pak Wali Kota. Oh, tentu saja. Kota kita pasti akan menjadi kota yang Bahagia. Wah, benar juga. Dari Pak Wali Kota, karena kota kita sekarang punya banyak kisah, bagaimana kalau
kalau nama kota kita Kota Aneka Kisah. Wah, benar Pak Wali Oh, Kota. bagaimana kalau kita rayakan dengan bernyanyi? Kota dengan beragam kisah, semua orang bercerita. Kini semuanya bahagia, tak ada lagi duka lara. Nah, begitulah adik-adik cerita tentang Kota Aneka Kisah. Semenjak saat itu, kota itu bukan lagi jadi kota yang sibuk, tapi jadi kota yang penuh dengan bahagia. Ya, adik-adik dan teman-teman semua bahagia ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita. Dah.